Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. Today we'll learn about narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? Miss akan jelaskan di kesempatan kali ini. Kalian simak baik-baik penjelasan Miss berikut ini. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the story that past tense. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Jadi, narrative text itu adalah salah satu jenis teks yang menceritakan cerita di masa lampau atau di masa lalu. Dan tujuan dari naratif teks sendiri itu adalah untuk menghibur para pembaca dan pendengar. Karena naratif teks sendiri adalah cerita yang bersifat fiktif atau tidak nyata. Jadi, tujuannya atau fungsinya hanya untuk menghibur saja. The generic structure of narrative text. First is orientation. The second is complication. The third is resolution. The fourth is reorientation. And the last is evaluation. Orientation sets the scene and introduces the participants. It answers the question who, when, what, and where. Jadi, orientation itu berisi tentang cerita atau scene di mana memperkenalkan tokohnya siapa, di mana latarnya, di mana tempatnya, kapan terjadinya, dan apa yang akan diceritakan. Selanjutnya ada complications, tells the problems of the story and how the main characters solve them. Di sini ada complication, itu menceritakan masalah dari cerita tersebut dan bagaimana si tokoh utamanya itu menyelesaikan masalah tersebut. Resolution, the crisis is resolved for better or worse. Jadi di sini itu adalah problem solving-nya. Jadi di mana masalah itu diselesaikan, di mana si tokoh menyelesaikan masalah tersebut ya. And then reorientation. The ending of the story might be happy ending or sad ending. Reorientation ini adalah akhir dari cerita. Bisa jadi happy ending atau bisa jadi sad ending. Bisa jadi endingnya itu bahagia, bisa juga endingnya itu sedih ya. Dan yang terakhir ada evaluation, the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Jadi evaluation ini berisi tentang ringkasan atau evaluasi cerita tersebut atau pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya ada linguistic features atau ciri-ciri kebahasaannya. The first, use active verbs. The second, use past tense. The third is conjunction. For example, and, then, after that, next, and etc. The fourth, also temporal conjunction, like once upon a time, one day, a long time ago. And the fifth, the first person, I or we, or the third person, he, she, or they. The sixth, use specific nouns, and the seventh, use adjective and adverbs. Yang pertama yaitu adalah penggunaan kata kerja aktif. Kata kerja tindakan ya, seperti slept,
ran, ate, dan lain-lain ya. Use past tense, penggunaan kalimat lampau. Tentu saja menggunakan kalimat lampau karena yang namanya naratif itu adalah cerita masa lalu, cerita masa lampau. Jadi yang digunakan adalah past tense. Dan selanjutnya ada penggunaan conjunction atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan bisa seperti am, then, after that. Nah, itu digunakan supaya antar kalimat satu dengan yang lain itu sambung menyambung dan apabila dibaca pun terasa enak, terasa nyaman karena berurutan. Oke, selanjutnya ada temporal conjunction ya, seperti once upon a time, one day, long time ago. Nah, itu biasanya ada di awal cerita atau di awal paragraf. Selanjutnya penggunaan first person yaitu I or we ya karena itu menceritakan tentang seseorang tokoh. Tentu saja akan ada subjek I or we atau juga third person seperti he, she, or they. Selanjutnya penggunaan kata benda spesifik. Dan yang terakhir ada penggunaan kata sifat dan kata keterangan. Kata keterangan ini nanti bisa berupa tempat, berupa keterangan cara, atau berupa keterangan waktu ya. Kind of narrative text, there are legend, fable, fairy tale, folktale, short story, real life drama, classic, fantasy, adventure, science fiction, myth, and misery. Oke, jadi beberapa contohnya dari naratif teks atau jenis dari naratif teks itu ada legenda, ada dongeng tentang hewan, ada dongeng yang berbau peri-peri, ada cerita pendek, ada drama, bisa juga petualangan, bisa juga fantasi. Fantasi itu ya yang fiktif. Jadi sama sekali itu bukan suatu kejadian yang nyata. Jadi lebih kayak apa ya? Cerita yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi itu adalah suatu fantasi, kayak gitu ya. And the last, there is an example of narrative text. Jadi yang terakhir ini ada contoh dari naratif teks yang berjudul Rapunzel. Oke, di sini Miss tidak akan membacakan atau storytelling ya, karena ini cukup banyak. Miss harap kalian yang akan membaca sendiri naratif teks berikut ini ya. Kalian baca, kalian pahami, kalian lihat ciri-cirinya. Dan apabila ada pertanyaan atau tidak paham, kalian bisa menghubungi Miss secara langsung. Hari ini cukup penjelasan dari Miss, penjelasan tentang naratif teks. Thank you for your attention. Sorry for my mistakes.
Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah. Banyak belajar di rumah, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Bye-bye and see you!